Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, selamat pagi anak-anak. Nah, untuk pelajaran animasi 2 dimensi dan 3 dimensi ini kompetitif dasar ya, 3.1 yaitu memahami prinsip dasar pembuatan animasi 2D atau vektor. Terus ini yang KD prakteknya 4.1 yaitu menyampaikan prinsip dasar pembuatan animasi 2D atau vektor. Pertama-tama ini yaitu prinsip dasar pembuatan animasi 2D. Definisi animasi 2D yaitu animasi adalah serangkaian gambar yang digerakkan melalui frame by frame pada sebuah aplikasi. Penggunaannya mempunyai pengaruh yang sangat besar ketimbang gambar biasa. Animasi banyak digunakan dalam dunia industri, pendidikan, pemerintah, dan lain sebagainya. Selanjutnya, animasi terdiri dari vektor dan bitmap. Yang pertama, mengenal gambar vektor. Gambar dengan jenis vektor tidak tergantung pada resolusi, sehingga gambar yang dibuat tidak akan kehilangan detailnya. Gambar vektor tersusun dari garis dan kurva. Beberapa jenis format vektor yaitu ada SV, SVG, EPS, CDR, dan lain-lain. Sedangkan gambar bitmap adalah gambar yang tersusun atas pixel dan setiap pixel disebut dengan bit. Gambar bitmap memiliki resolusi yang tetap sehingga gambar dengan jenis tersebut apabila diperbesar akan pecah. Beberapa format file bitmap yaitu BMP, GIF, JPEG, PIC, TIFF, dan lain-lain. Selanjutnya, prinsip-prinsip dasar pembuatan animasi 2 dimensi. Ini awal mulanya yaitu ada dua orang animator yaitu Frank Thomas dan Ollie Johnson yang memperkenalkan animasi melalui bukunya yang berjudul The Illusion of Life. Mereka berdua adalah animator pada sebuah perusahaan animasi yaitu Walt Disney Studios yang tertempat di Burbank, California, Amerika. Prinsip dasar animasi mengambil dari teori dasar ilmu fisika yang diterapkan pada animasi karakter. Penerapan dasar animasi adalah penerapan dari karakter mata manusia yang disebut persistence of vision atau pola penglihatan yang teratur. Prinsip animasi adalah kemampuan capture momentum ke dalam runtutan gambar sehingga seolah-olah menjadi gambar hidup. Secara umum, prinsip-prinsip animasi yang digunakan agar animasinya terlihat nyata. Nah, ini ke-12 prinsip tersebut adalah sebagai berikut. Nah, ini ada prinsip timing atau waktu. Timing ditentukan dari jumlah frame in between yang ada di antara gerakan suatu benda atau karakter. Semakin cepat sedikit jumlah frame, maka gerakan menjadi semakin cepat. Sebaliknya, semakin banyak jumlah frame, yaitu semakin lambat. Nah, contoh di bawah ini ya. Selanjutnya, ada prinsip slow in dan slow out. Nah, ini merupakan gerakan perlambatan yang terjadi pada awal dan akhir suatu animasi. Gerakan perlambatan ini memberikan variasi pada suatu gerakan animasi ketimbang tidak ada perlambatan sama sekali. Animasi yang tidak mempunyai perlambatan di awal dan akhir animasinya akan terkesan sangat kaku. Nah, ini contohnya ada di bawah ini ya, gambar ini ya. Selanjutnya ada prinsip arcs atau lengkungan. Nah, arcs merupakan kurva melingkar yang terdapat pada suatu gerakan ketimbang hanya dengan memakai gerakan lurus saja. Nah, ini diibaratkan seperti tangan yang melambai ya, bergerak ya. Selanjutnya ada prinsip follow, through, and overlapping action. Nah, prinsip ini merupakan gerakan susulan pada si karakter atau benda yang terjadi setelah berhentinya karakter atau benda tersebut. Contohnya ini ya. Oke, selanjutnya ada secondary action. Secondary action merupakan gerakan tambahan yang terjadi untuk melengkapi gerakan utama yang ada.
Gerakan secondary action hanya bersifat melengkapi dan tidak mengambil alih performa dari gerakan utama. Nah, ini contohnya ini ya. Oke, selanjutnya ada prinsip squeeze and stretch. Merupakan gerakan fleksibel seperti benda yang dihempaskan dan kemudian diregangkan. Nah, ini seperti bola ya. Bola yang memantul. Oke, selanjutnya ada prinsip exaggeration. Nah, merupakan gerakan atau ekspresi yang dilebihkan dari yang biasanya untuk mendapatkan kesan animasi yang lebih menyakitkan. Contohnya ini ada animasi yang memukul orang ya. Nah, ini bisa kalian lihat. Selanjutnya ada prinsip strike ahead action and pose to pose. Nah, yang pertama ada strike ahead action, yaitu membuat animasi dengan cara seorang animator menggambar satu persatu frame by frame dari awal sampai selesai seorang diri. Nah, gambar yang ini, gambar yang atas. Selanjutnya ada pose to pose, yaitu pembuatan animasi oleh seorang animator dengan cara menggambar hanya pada keyframe tertentu saja. Selanjutnya in between atau interval antar keyframe digambar atau dilanjutkan oleh asisten animator lainnya. Selanjutnya ada anticipation, adalah gerakan yang dilakukan sebagai ancang-ancang untuk mempersiapkan diri memasuki gerakan yang berikutnya. Contohnya ini ada orang yang mau memahat atau memalu ya. Pertama diayunkan dari belakang, terus ke atas, terus ke depannya. Ada prinsip staging. Nah, prinsip staging adalah tahap pengaturan suatu set adegan, posisi kamera atau pose suatu karakter sehingga adegan tersebut menjadi mudah dimengerti oleh penonton. Contohnya ini ya, gambar ini. Nah, pertama adegan ya, terus kayak lagi shoot pengambilan gambar. Nah, selanjutnya ada prinsip solid drawing atau penjiwaan karakter. Nah, di ini pengertiannya adalah pada animasi tradisional, solid drawing berarti gambar yang mempunyai kedalaman perspektif. Nah, ini detailnya digambar. Misalnya ini ada gambar robot. Nah, ini digambarkan kayak gini ya. Kalian lihat contohnya. Oke, selanjutnya ada prinsip appeal merupakan penampakan dari sebuah karakter yang terlihat mempunyai karisma tersendiri dan menarik untuk dilihat. Untuk memperkuat appeal dari suatu karakter, nah ini detail ya kayaknya, hampir sama kayak yang tadi. Nah, ini ya, berarti punya karakteristik. Nah, bisa kalian cermati video di bawah yang ini. Nah, oke. Nah, untuk tugas, silahkan kalian rangkum materi ini di buku catatan kalian. Dan jangan lupa subscribe dan like and comment serta share. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.